Kita masih ingat ya, cuma dua pasangan calon presiden wakil presiden, Prabowo Hatta dan juga Jokowi JK ya. Akhirnya dimenangkan oleh Jokowi JK. Prabowo kembali menelan pil kekalahan. Kemudian 2019 ya, setelah eh, gegap gempitanya kampanye, gegap gempitanya umat menginginkan sampai ada lagu 2019 ganti presiden. Ya, lagunya digaungkan di mana-mana. Ternyata Iya. setelah pergulatan panjang. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya, orang lembur dari negeri antah berantah ya. Kali ini tetap lagi lanjut seperti kemarin, kita berdua dengan Bung Udin ya dari Gunung Antah Berantah ya. Nggak jelas itu posisinya di mana. Sebentar kok wajahnya hilang deh. Kemana nih? Oh, ini ternyata HP kamera saya yang hilang ya. Nggak salah itu Bung Udin. Baik, Bung Udin. Nah, kali ini kita bahasnya bukan urusan ijazah palsu ya, karena udah lewat itu ijazah palsu. Ya, bukan lewat sih, maksudnya ya gitulah. Nggak rame gitu kan, kita tahu kan kalau buzzer nggak ikutan berarti kan nggak terlalu nggak sesuatu itu krusial gitu kan. Ya, kalau udah nggak nimbrung gitu berarti nggak rame ini beritanya. Kalau soal banjir Semarang itu nggak rame. Banjir Jakarta rame gitu. Ya, ya kalau kayak gini-gini, kalau kita nggak ngikutin trending, agak susah ya, karena yang nonton cuma satu dua gitu, bahkan 10 orang paling. Subscriber udah tinggi, yang nonton 10 orang, ini gimana ceritanya gitu. Baik, Bung Udin, ini ada apa, jangan-jangan ada shadow ban. Nggak ngerti juga. Ya, baik Din, Bung Udin, ini kali ini kita bahas soal partai dan capres sekitar demokrasi ya, meskipun kita juga ya gimana ya, agak-agak gimana gitu kalau urusan demokrasi ya, tapi mau nggak mau ya, namanya berita ya kita tetap sampaikan gitu kan, tentunya dengan perspektif khusus dari kita sendiri gitu ya. Beda dengan orang lain ya. Baik, ini Bung Udin, ada bahasan lagi nih. Prabowo sentil kader gabung partai lain dari CNN Indonesia ya. Aduh, ada yang minta susu. Ini kita ulang lagi ya. Dari CNN Indonesia, tanggal berapa nih ya? Coba lihat dulu tanggalnya, Sabtu 7 Januari ya. Prabowo sentil kader gabung partai lain, lain di bibir, lain di hati ya. Kita bacain dulu ya, jadi ingat 2019. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyinggung kader partainya yang berkeinginan untuk tergabung dengan partai politik parpol lain. Ia menilai ada beberapa kader Gerindra yang keluar dari jalur sehingga salah jalan gitu ya. Kita harus koreksi diri, lain di mulut, lain di hati. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Kumaha kata Prabowo di kantor kantor Badan Pemenangan Presiden DPP Partai Gerindra Seripi Jakarta Barat ya. Nah, itu ucapan pantunnya. Nyelekit juga ya. Kalau gimana kalau kita pantun ada janji, ada janji, ada apa gitu kan, nggak taunya nasi goreng. Enggak, itu maksudnya tukang nasi goreng di itu saudara saya. Ada itu tukang nasi goreng ya Pak, nasi gorengnya juga enak gitu kan. Beda lah, nggak neko-neko, nggak janji-janji. Lanjut lagi. Prabowo mengaku siap apabila ditinggalkan pada para kader Gerindra ya, bahkan ia tak akan gentar dan berhenti berjuang untuk bangsa dan negara ya. Ya, itu lanjut aja lah ya, kalau dibacain juga panjang itu kan. Nah, ini menurut Bung Udin, ini fenomena apa nih kok saling tinggal meninggalkan gitu ya. Karena ya nanti kita bahas yang ada yang
ibu-ibu ya udah lama mau jadi capres, itu nanti bahasanya, nanti kita khusus fokus ini dulu ya. Nanti soalnya ada apa agak panjang dikit gitu, biar mau netizen juga nggak oh baru mulai kok udah kelar gitu kan, nggak bagus gitu. Nah ini Bung Udin, gimana Bung Udin? Kan dulu kan umat kan juga udah jor-joran gitu ya, seakan sampai kalau nggak salah kita berdua ya, kalau kita berdua tuh ada di Bawaslu kalau nggak salah ya, sampai hampir udah kayak arena perang ya, lari sana lari sini, kabur lagi ke Tanah Abang, ke pojokan, kabur lagi ke Ganggang gitu kan, balik lagi gitu kan. Kalau denger-denger dentuman-dentuman itu kayaknya seru gitu. Oh, rame tuh gitu. Ini gimana Bung Udin ya? Tapi setelah itu ya nggak ada basa-basinya ya. Apalagi ya, sama umatnya langsung itu apa namanya? Langsung masuk koalisi ya. Kabinet ya, keren-keren itu. Ya kalau saya ngomong ikutan lain di bibir lain di hati ntar kena RKUHP, nggak enak gitu kan. Jadi delik aduan, ngeri. Baik Bung Udin, gimana Bung Udin? Iya. Jadi semoga ya kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini di bulan Januari ya, biasanya ini puncak musim hujan ya. Jadi mohon jaga kesehatan, apalagi yang di daerah yang perkotaan ya, yang mungkin kalau musim hujannya hujan intensitas tinggi bisa banjir ya, terutama ya wajar-wajar saja ya daerah-daerah pinggiran pantai ya, biasanya kalau nggak banjir langganan ya banjir rob biasa ya, banjir rob ya, banjir dari laut. Betul, betul, betul. Makanya kita juga harus hati-hati selain menjaga kesehatan kita. Ya, masalah tinggal meninggal ya, atau kemudian dikhianati dan lain sebagainya, itu hal yang biasa dalam sistem demokrasi sekuler ya. Dalam sistem demokrasi ya sekuler ya, benar-benar. Sekuler itu hal biasa ya. Ya, dan ya politikus-politikus kita hari ini kan ya menganut apa namanya, filosofinya Niccolo Machiavelli ya, dimana untuk mencapai kekuasaan menghalalkan segala cara ya, mengkhianati, saling tikam itu hal biasa ya. Bukankah dulu yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta itu Prabowo ya? Bukankah dulu di tahun 2012 yang memasangkan ya Jokowi dengan Ahok itu Prabowo ya? Namun akhirnya Prabowo yang ditikam ya, di mana kemudian PDIP naik menjadi calon presiden dan mampu mengalahkan Prabowo di 2014 dan 2019. Di 2017 kita juga masih ingat ya, Anies Baswedan ya itu diusung oleh Gerindra dan juga PKS ya, di mana Gerindra kemudian memasangkan Sandiaga Salahuddin Uno ya sebagai wakil Anies dan ternyata menang ya. Pada waktu itu Anies Baswedan berjanji ya akan menuntaskan masa jabatannya di Jakarta sampai 5 tahun dan tidak akan maju sebagai capres seperti halnya Jokowi di tahun 2014 ya. Dan akhirnya memang untuk janji ini Anies menepati ya, di mana Anies Baswedan tidak maju sebagai calon presiden di 2019 ya. Padahal kalau melihat elektabilitasnya di 2019 pun Anies ya pada waktu itu kansnya cukup tinggi ya, karena jabatan Gubernur DKI itu memang jabatan yang seksi ya, bisa naik ke calon presiden pada waktu itu. Namun kemudian Anies sesuai janjinya menuntaskan Jakarta sampai 5 tahun dan berakhir masa jabatannya kemarin ya, Oktober 2022. Dan apa namanya, masalah mengkhianati itu hal yang biasa sebenarnya ya. Dan kemudian ya wajar ya jika kemudian hari ini Prabowo begitu ngotot, ngambek ya ke salah satu kadernya yang disebut-sebut dalam hal ini adalah Sandiaga Salahuddin Uno, wakil ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra ya, yang dikabarkan ya konon akan menjadi kader P3 ya demi memuluskan langkahnya menjadi calon wakil presiden ya. Karena bagaimanapun untuk mendapatkan tiket sebagai capres maupun cawapres harus membutuhkan dukungan partai ya. Sedangkan Sandi di Gerindra ya tiketnya sudah tertutup ya karena buat Prabowo ya. Dan Prabowo ya sudah harga mati ya capres Gerindra, walaupun sudah ini kali keempatnya Prabowo mengikuti perhelatan Pilpres ya. Di 2019 kita masih ingat Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri ya, namun kemudian kalah dengan pasangan SBY Budiono. Kemudian di tahun 2014 kita masih ingat akhirnya Prabowo ya melawan orang yang dulu dibawanya ke Jakarta dari Solo ya untuk menjadi gubernur DKI ya. Tahun 2014 kita masih ingat ya, cuma 2 pasangan calon presiden wakil presiden, Prabowo Hatta dan juga Jokowi JK ya. Akhirnya dimenangkan oleh Jokowi JK. Prabowo kembali menelan pil kekalahan.
Kemudian 2019 ya, setelah eh, gegap gempitanya kampanye, gegap gempitanya umat menginginkan sampai ada lagu 2019 ganti presiden. Ya, lagunya digaungkan di mana-mana. Ternyata Iya. setelah apa namanya pergulatan panjang ya, ribut-ributan ya, ternyata Ribut-ribut ya. di tahun 2019 pun ya kita juga masih ingat ya, pada waktu itu Prabowo diusung oleh eh, Gerindra, PKS, kemudian PAN ya. Iya, cuma 3 partai karena Demokrat pada waktu itu nyusul juga ya. Cuma 3 partai dan itu sudah cukup. Dan apa pada waktu itu ya sama saja akhirnya di tahun 2019 ya, di Pilpres yang ketiga bagi Prabowo kalah juga akhirnya. Dan perlu diingat ya, Sandiaga Uno juga kader Gerindra. Ya, artinya di tahun 2019 itu ya sebenarnya yang sangat diuntungkan itu Gerindra ya, karena 2 kadernya sebagai capres dan cawapres. Bayangkan coba itu perjuangan PAN dan PKS pada waktu itu. Ya, jadi masalah hianat mengkhianat itu sudah biasa, dan masalah kutu loncat ya itu sudah biasa ya. Mungkin yang paling terlihat ya seorang politikus yang muka badak ya, muka tembok yang suka menjilat di berbagai zaman, yaitu ya Ruhut Sitompul ya. Di masa Orde Baru ya, masa Orde Baru dan masa Orde Reformasi dia merupakan kader Partai Golkar ya. Kemudian ketika SBY menang ya di tahun 2004 dan 2009, dia pindah ke Demokrat ya, sampai-sampai selalu ya dalam komentarnya di media ketika diwawancara media mengatakan Pak SBY Bapak Bangsa. Wah, Bapak SBY Bapak Bangsa. Ya, Ruhut Sitompul. Wah, giliran SBY mau berakhir nih, Jokowi muncul. Tiba-tiba dia menjadi pendukung Jokowi Ahok ya, apa di tahun 2014 dia menjadi pendukung Jokowi, pindah ke PDIP ya. Jadi berbagai warna dia. Ya, jadi benar-benar politikus bunglon sejati itu. Ya emang fakta itu. Bunglon Jadi sejati. banyak sekali politikus-politikus yang pindah haluan, pindah partai atau menjelang pemilu atau menjelang apa, itu hal yang biasa. Ya ketika dirinya tidak mendapat dukungan. Nah, misalkan dia mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur atau calon bupati, calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wali kota, tidak mendapat dukungan partai. Kemudian dia melihat di partai lain punya peluang, ada dukungan, dia pindah partai. Biasa hal itu ya. Jadi yang biasa ketika ingin mendapatkan tiket dukungan dari partai, dia harus pindah partai. Itu hal yang biasa dalam dalam sistem politik demokrasi sekuler hari ini. Itu hal yang biasa gitu. Ya contohnya ya yang mengatakan yang berpantun sendiri, lain di mulut lain di hati. Ya bukankah Anda sendiri juga seperti itu? Bilang timbul tenggelam bersama rakyat, Anda yang timbul rakyat yang tenggelam ya. Gara-gara apa namanya hidangan nasi goreng dari apa? Ya, itu kan yang terjadi kan? Bukankah itu juga sama? Mengkhianati juga ya dalam konteks tadi para pendukungnya. Iya. Seperti itu. Baik, itu kan kita kan sempat lihat juga ya. Ya. Ini kita tidak berhenti bercerita ya, bahwasanya kita punya pengalaman pahit juga ya ketika dukung mati-matian, bukan dukung sih maksudnya ya itu apa namanya lagi meliput kondisi yang umat yang mati-matian dukung ya capres 2019 ya, capres itu ya yang lain di bibir lain di hati tadi ya yang ngomongnya. Nah, kita kan tahu ya gimana akhirnya ada masjid yang ada masjid yang katanya diserbu dalam gitu ya. Kita akhirnya paginya kita coba liputan, itu seperti suasana perang ya, gas air mata di mana-mana ya, sampai kita sempat pedih juga mata ya. Bung Udin ya, gimana Bung Udin ya? Akhirnya kita sempat wawancara juga dan kemudian sempat ada aksi juga di di sekitaran Bundaran HI itu kalau nggak salah ya, apa di mana tuh, di deket perempatan itu tuh, Tanah Abang di bawah itu kalau nggak salah, Bawaslu depan Bawaslu ya. Nah itu kan ada TNI ya disorakin ya, ada polisi lewat disorakin, ada TNI. Wah, bangga banget ya kalau umat ya. Itu salah satu fenomena yang gimana ya, umat itu udah sebenarnya
paham lah itu kan demokrasi itu kayak apa, tapi ya mereka tetap aja masih mau gitu. Nah ini Bung Udin melihat fenomena ini kayak gimana Bung Udin, dan penyelesaiannya kayak gimana Bung Udin? Ya tentu dengan perspektif kita sendiri ya, jangan niru-niru orang lain ya, nanti kita kan bukan tokoh, kita mah cuma youtuber di jalanan ya, yang kadang-kadang ya, kadang-kadang minta donasi gitu ya. Gimana Bung Udin, Bung Udin? Ya, ya fenomena ini ya tahu sendirilah ya, karena memang satu, masyarakat kita memang masyarakat bisa dibilang masyarakat yang pelupa, ya pelupa gitu. Misalkan apa? Misalkan salah satu partai atau salah satu tokoh sudah melakukan korupsi berkali-kali, ya. Tapi partai itu bisa menang, ya. Karena pelupa itu bahwa dulu pernah dikhianati partai ini, tapi masih tetap aja dipilih, ya. Karena tadi ya masyarakat kita itu kebanyakan masyarakat yang ya mohon maaf ya, di bawah garis kemiskinan, ya, ataupun tadi disogok dengan berapa ratus ribu ya ketika mau pemilu ya, dikasih amplop serangan fajar dan lain sebagainya, kemudian tetap memilih. Dan itu ya tadi yang namanya money politik dalam sistem demokrasi itu hal yang wajar dan hal yang biasa ya. Dan kemudian ada yang bilang money politik itu seperti kentut ya, baunya ada tapi wujudnya tidak terlihat ya, padahal sebenarnya gampang terlihat ya, gampang ya. Pasti Pak, dalam setiap pemilihan apa saja, entah itu pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai kepala desa, bayangkan ya, money politik itu ada ya, karena memang tadi masyarakat itu masyarakat yang mudah terbeli suaranya ya, mudah tidak punya pendirian ya, hanya kemudian mengikuti arus, atau kadang ya mengikuti siapa yang bayar, atau kemudian yang kedua tidak ada kesadaran politik yang jelas ya, atau yang tadi mereka juga terkadang tadi ya melihat tokoh yang sudah melakukan kejahatan ya, misalkan dari korupsi, masih saja bisa terpilih ya. Yang terbaru bagaimana mantan ketua umum P3 ya, Roma Hurmuzi ya, si Romi ya, yang kemudian sudah bebas ya dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama ya, sudah pas waktu itu kena OTT KPK, kemudian sekarang sudah dihukum dan masa hukumannya sudah selesai karena juga mendapatkan remisi ya, pas COVID-19 mendapat remisi. Sekarang apa coba? Dia masuk lagi ke P3 ya, diberi jabatan yang mewah ya, jabatan sebagai ketua Dewan Pertimbangan ya. Jadi menggantikan posisinya Muhammad Mardiono ya, yang Muhammad Mardiono tadinya ketua Dewan Pertimbangan, kemudian menjadi PLT ketua umum karena Suharso Mono Arfa dilengsarkan ya, terkait gegara omongannya amplop coklat untuk kiai. Ya, sekarang posisi ketua Dewan Pertimbangan P3 diisi oleh Roma Hurmuzi ya. Walaupun memang KPK kemudian berkomentar itu hak Roma Hurmuzi karena sudah menjalankan masa tahanan, menjalankan hukumannya, dan kemudian ya silakan, dan hak politiknya juga tidak dicabut ya, kembali ke P3. Cuma ya tadi, apa tidak ada tokoh lain ya, sehingga kemudian seorang koruptor ya, seorang yang sudah tertangkap KPK ya, tidak ada rasa malunya gitu loh, diberi jabatan lagi oleh partai ya. Dan juga tadi ya masyarakatnya juga masyarakat yang pelupa dan mudah memaafkan ya. Makanya wajar ya jika kemudian dulu PKI ya sudah memberontak sampai 2 kali ya. Karena tadi tahun 48 sudah memberontak dimaafkan lagi. Ya bahkan kemudian tahun 55 bisa menjadi partai terbesar ketiga. Nah, partai terbesar ketiga sampai kemudian punya kekuatan politik ya di pemerintahan, di rezim yang punya cengkraman, dan juga kemudian menyusup ya ke militer. Tahun 65 lakukan pemberontakan lagi ya. Ya jadi gitu, masyarakat yang mudah memaafkan dan mudah lupa gitu. Seperti itu. Baik, ya, ini perspektifnya cukup panjang ya, keren. Memang ternyata masyarakat yang mudah lupa ya, mudah lupa dan mudah memaafkan ya. Ya Itu mungkin juga fenomena itu masih tadi ya, lupanya masyarakat juga karena disibukkan atau dipikirkan dengan mencari nafkah ya. Mereka sudah susah kali ya dengan kehidupan. Jadi ya aduh susah lah inilah, udah nggak mikirin, udah lupa. Jadi kejadian yang sudah berlangsung 2-3 tahun walaupun jejak digitalnya masih dilihat ya, tapi karena tadi ya sudah sibuk dengan yang lain, kemudian ditawarkan ya, tiba-tiba ada yang ngasih amplop, ngasih apa, isinya lumayan lah ya, 300.000 200.000 mungkin, dicoblos-coblos juga tuh partai. Iya betul betul ya. Jadi karena itu ya, mungkin dalam perjalanannya juga selama pemerintahan juga mungkin ada
amplop-amplop juga ya, bukan pada orang tertentu ya, kayak kemarin itu kan ada apa yang dapat bantuan tuh 20 juta, padahal ya nggak tahu ya pakai duit Basnas gitu kan. Nah, terus ada beberapa masyarakat juga yang bisa dapat bansos ya. Kalau kayak kita kan susah ya dapat bansos ya. Nah, mukanya aja nggak terdaftar, apalagi KTP-nya gitu ya, muka aja nggak terdaftar gitu ya. Itu gimana? Jadi karena perspektif udah panjang nanti takut penonton bosen juga ya. Akhirnya nontonnya cuma depannya doang. Nasihatnya nggak masuk gitu. Baik Bu Nudin, kita akhiri dulu perspektif kita kali ini ya soal copras capres ya, seputaran Prabowo. Baik, sekian dari kita berdua, orang lembur dari negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.